Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan mengenai linear programming the two-phase simplex fungsi maksimumkan. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 6 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022. Pertama-tama, perkenalan terlebih dahulu. Saya selaku Ketua Kelompok Rafael Adi Wicaksono dengan NPM 21032010216. Saya selaku Wakil Ketua Kelompok Rian Setio Putra Bawa dengan NPM 21032010212. Saya Galang Arya Dita dengan NPM 21032010207 sebagai anggota kelompok. Saya Wasega Susna NPM 21221 sebagai anggota kelompok. Baik, kita masuk ke persoalan. Diketahui persoalan program linear berikut. Maksimalkan Z sama dengan 2x1 min x2 plus 7x3 dengan batasan-batasan 2x1 plus x2 min 2x3 kurang dari sama dengan 8, 4x1 min x2 plus 2x3 sama dengan 2, dan batasan yang ketiga 2x1 plus 3x2 min x3 lebih dari sama dengan 4 dengan x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Selesaikan persoalan berikut dengan the two-phase simplex method atau metode simplex dua fase maksimumkan. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, kita ubah fungsi tujuan dan juga batasan-batasan ke dalam bentuk standar. Pertama-tama kita lihat dulu batasan-batasannya. Nah, pada batasan-batasan yang pertama, kita tambahkan variabel slack bernilai positif dikarenakan tandanya adalah kurang dari sama dengan. Lalu, pada batasan yang ketiga, kita tambahkan variabel slack bernilai negatif dikarenakan tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian kita tambahkan variabel artificial di batasan yang kedua karena tandanya sama dengan, dan juga pada batasan yang ketiga kita tambahkan variabel artificial. Kemudian jadi kita dapatkan 2x1 plus x2 min 2x3 plus x4 sama dengan 8. Lalu yang kedua 4x1 min x2 plus 2x3 plus x6 sama dengan 2. Lalu yang ketiga 2x1 plus 3x2 min x3 min x5 plus x7 sama dengan 4. Dengan x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuan maksimumkan. Fungsi tujuan maksimumkan. Z sama dengan 2x1 min x2 plus 7x3 plus 0x4 plus 0x5 plus 0x6 plus 0x7. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi Z min 2x1 plus x2 min 7x3 min 0x4 min 0x5 min 0x6 min 0x7 sama dengan 0. Pada fase 1, fungsi tujuannya selalu minimumkan. Nah, ciri-ciri dari fase 1 metode 2 fase ini adalah pada tabel terakhir fase 1 dikatakan visible apabila RHS-nya bernilai 0. Nah, kalau misalkan RHS-nya tidak bernilai 0, tandanya tidak visible dan tidak bisa dilanjutkan atau harus diselesaikan pada saat itu juga. Nah, pada persoalan kami ini RHS-nya bernilai 0 pada fase 1 yang terakhir. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Fungsi tujuan minimumkan x0 sama dengan x6 plus x7. Kenapa x6 dan juga x7? Karena ini merupakan variabel artificial. Lalu kita pindahkan ke ruas kiri menjadi x0 min x6 min x7 sama dengan 0. Dengan batasan-batasan sebagai berikut.
seperti yang tadi, yaitu 2x1 plus x2 min 2x3 plus x4 sama dengan 8. Lalu 4x1 min x2 plus 2x3 plus x6 sama dengan 2. Lalu 2x1 plus 3x2 min x3 min x5 plus x7 sama dengan 4. Dengan x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke step 1. Nah, pada step 1 ini kita masukkan fungsi tujuan dan juga batasan-batasan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Bisa dilihat, x1 sampai x5 itu 0, sedangkan x6 dan x7 itu min 1. Dikarenakan x6 dan x7 merupakan variabel artificial. Setelah itu, kita mencari baris 0 baru. Bagaimana cara mencari baris 0 baru? Caranya adalah baris 0 lama ditambah 1 dikali baris 2 ditambah 1 dikali baris 3. 1 ini didapatkan dari x6 dan 1 yang ini didapatkan dari x7. Dari min 1 diubah menjadi 1. Kemudian kenapa baris 2 dan baris 3? Karena x6 dan x7 itu berada di baris 2 dan baris 3. Langsung saja kita praktekkan. Pada x1 didapatkan 6 dari 0 ditambah 1 dikali baris 2 berarti 1 dikali 4 ditambah 1 dikali baris 3 berarti 1 dikali 2 berarti 0 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Cara tersebut dilakukan sampai mencari RHS. Kemudian untuk mencari kolom kunci dengan cara, karena ini fungsi minimum kan, otomatis mencari kolom kunci positif terbesar. Nah, positifnya itu kan x1, x2, x3, 6, 2, dan 1. Yang terbesar adalah 6. Jadi kita pilih x1 sebagai kolom kuncinya. Kemudian kita cari baris kuncinya. Nah, baris kunci didapatkan dari hasil pembagian RHS dengan kolom kunci ini. Nah, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Dan juga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk hasil pembagiannya ini, untuk mencari baris kunci, dipilih yaitu positif terkecil. Nah, positif terkecilnya adalah setengah. Jadi kita pilih x6 sebagai baris kunci. Jadi x6 ini akan digantikan oleh x1. Kemudian kita mencari baris baru. Cara mencari baris baru adalah perpotongan dari kolom kunci dan juga baris kunci, yaitu 4. Ini menjadi penyebut. Jadi 4 dibagi 4 adalah 1. Kemudian min 1 dibagi 4 sama dengan min 1/4. Terus 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Sampai dengan 1/2, yaitu 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Selanjutnya untuk cara kedua baris x0. Pada baris atas diambil dari tabel sebelumnya, yaitu 6, 2, 1, 0, dan seterusnya. Untuk baris bawah di dalam kurung diambil pada baris kunci. Untuk yang di luar kurung diambil dari baris x0 yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu dengan cara 6 dikurangi buka kurung 6 dikali 1 tutup kurung mendapatkan hasil 0. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya pada baris x4, untuk baris atas diambil pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk baris bawah di dalam kurung diambil pada baris kunci. Untuk yang di luar kurung didapat dari baris x4 yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu dengan cara 2 dikurangi buka kurung 2 dikali 1 tutup kurung didapatkan hasil 0. Begitupun dengan seterusnya. Untuk baris x7 sama seperti baris x4, yaitu baris atas didapatkan dari tabel sebelumnya. Untuk baris bawah di dalam kurung diambil pada baris kunci. Untuk yang di luar kurung didapat dari baris x7 yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya juga sama, yaitu 2 dikurangi buka kurung 2 dikali 1 tutup kurung didapatkan hasil 0. Begitupun dengan seterusnya, dan didapatkan hasil 7/2 min 2 0 min 1 min 1/2 1 3.
Setelah didapatkan hasil sebelumnya, selanjutnya dimasukkan nilai-nilai tersebut atau hasilnya ke dalam tabel step 2. Bisa dilihat bahwasanya pada baris X0 masih didapatkan angka bernilai positif. Maka dari itu, perlu dilakukan perhitungan lagi. Pilih kolom kunci dengan nilai positif terbesar, yaitu 7/2 pada kolom X2. Dan baris kunci dari pembagian RHS dibagi nilai kolom kunci pada masing-masing barisnya. Pada baris X4, yaitu 7 dibagi 3/2 didapatkan hasil 14/3. Pada baris X1, yaitu 1/2 dibagi min 1/4 didapatkan hasil min 2. Kemudian pada baris X7, yaitu 3 dibagi 7/2 didapatkan hasil 6/7. Sehingga dipilih baris kunci yaitu pada baris X7 karena memiliki nilai positif terkecil yaitu 6/7. Untuk mencari baris kunci dengan cara membagi nilai di baris kunci dengan nilai yang berada pada kolom kunci. Pada kasus ini, pada kolom X1 yaitu 0 dibagi dengan 7/2. Kemudian pada kolom X2 yaitu 7/2 dibagi 7/2. Begitupun dengan seterusnya. Lalu didapatkan nilai baris kunci yaitu 0, 1, min 4/7, 0, min 2/7, min 1/7, 2/7, 6/7. Selanjutnya untuk cara kedua baris X0. Pada baris atas diambil dari tabel sebelumnya, yaitu 0, 7/2, min 2, 0, dan seterusnya. Untuk baris bawah di dalam kurung diambil pada baris kunci. Untuk yang di luar kurung diambil dari baris X0 yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu dengan cara 0 dikurangi buka kurung 7/2 dikali 0 dapatkan hasil 0. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke baris X4. Pada baris yang atas, angka diambil dari tabel sebelumnya pada baris X4. Untuk baris bawah di dalam kurung, angka diambil dari baris kunci. Untuk angka di luar tanda kurung, diambil dari tabel sebelumnya pada baris X4 kolom kunci. Kita masuk ke dalam perhitungannya. Di sini 0 dikurang buka kurung 3/2 dikali 0 didapatkan hasil 0. Begitupun dengan seterusnya. Lalu kita masuk ke baris X1. Pada baris yang atas, angka diambil dari tabel sebelumnya pada baris X1. Untuk baris bawah di dalam kurung diambil dari baris kunci. Lalu untuk angka di luar kurung diambil dari tabel sebelumnya pada baris X1 kolom kunci. Kita masuk ke dalam perhitungannya. Di sini 1 dikurang buka kurung min 1/4 dikali 0 didapatkan hasil 1. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam step 3. Di step 3 ini kita membuat tabel yang datanya didapatkan dari hasil perhitungan yang ada di atas. Di sini X1 0, X2 0, X3 0, X4 0, X5 0, X6 min 1, X7 min 1, dan RHS 0. Lalu X4, X1, dan X2 sebagai berikut. Karena X0 sama dengan 0, problem mempunyai solusi visible dan dilanjutkan ke fase 2. Tetapi untuk variabel X6 dan X7 tidak diikutsertakan di fase 2. Kita masuk ke fase 2. Di fase 2 ini kita membuat tabel yang sama dengan tabel sebelumnya, tetapi untuk variabel X6 dan X7 tidak diikutsertakan. Dan di sini untuk variabel yang awalnya X0 kita kembali ke ZJ min CJ. Dengan datanya kita kembali ke persoalan awal, yaitu X1 min 2, X2 1, dan X3 min 7. Lalu kita mencari untuk baris kunci, yaitu baris 0 lama ditambah 2 dikali baris 2 ditambah min 1 dikali baris 3. Kita masuk ke perhitungannya. Di sini untuk baris 0 lama X1 yaitu min 2 kita tambahkan dengan 2 dikali baris 2 yaitu 1 ditambahkan dengan min 1 dikali baris 3-nya 0, maka didapatkan di sini hasil 0. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya kita mencari untuk kolom kunci. Untuk kolom kunci kita pilih untuk angka negatif terbesar. Di sini ada X3 yaitu min 40/7.
Lalu kita mencari untuk baris kunci, yaitu didapatkan dari pembagian RHS dengan kolom kunci. Di sini ada 40/7 dibagi 15 per min 15 per 7, atau kita bisa kalikan min 7 per 15 sama dengan 8 per 3. Begitupun dengan seterusnya. Cara 2, baris ZJ min CJ. Pada baris atas diambil dari tabel sebelumnya, yaitu 0, 0, min 40 per 7, dan seterusnya. Pada baris bawah yang dalam kurung diambil dari baris kunci. Pada baris bawah yang di luar kurung diambil dari baris ZJ min CJ yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya 0 dikurang buka kurung min 40 per 7 dikali 14 per 5 tutup kurung, hasilnya 16, dan seterusnya. Pada baris X4, pada baris atas diambil dari tabel sebelumnya, yaitu 0, 0, min 15 per 7, dan seterusnya. Pada baris bawah yang dalam kurung diambil dari baris kunci. Pada baris bawah yang luar kurung diambil dari baris X4 yang berada pada kolom kunci. Perhitungannya itu 0 dikurangin buka kurung min 15 per 7 dikali 14 per 5 tutup kurung, mendapatkan hasil 6, dan seterusnya. Baris X2 pada baris atas diambil dari tabel sebelumnya, yaitu 0, 1, min 4 per 7, dan seterusnya. Pada baris bawah yang dalam kurung diambil dari baris kunci. Pada baris bawah yang di luar kurung diambil dari baris X2 yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya 0 dikurang buka kurung min 4 per 7 dikali 14 per 5 tutup kurung, didapatkan hasil 8 per 5, dan seterusnya. Kita masuk ke step 3. Step 3 dibuat tabel dari hasil perhitungan sebelumnya, di mana bisa dilihat pada baris ZJ min CJ masih terdapat angka negatif, yang seharusnya pada baris ZJ min CJ harus bernilai positif, akan tetapi tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa menggunakan metode apapun. Setelah itu kita buat uji Z-nya, yaitu 2x1 min x2 tambah 7x3. Setelah itu dimasukkan menjadi 2 dikali 0 min 2 tambah 7 kali 2, yaitu min 2 tambah 14, hasilnya 12, terbukti. Sehingga Z sama dengan RHS. Dan kesimpulannya yaitu putusan optimal didapatkan dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, S3 sama dengan 2, agar menghasilkan keuntungan maksimal sebesar Z sama dengan 12. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.